Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia, diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lihi Ras, Roni Samai, dan Yali Sosani. Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan kesatu mendukung keputusan pemerintah Indonesia, dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak, kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gymnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Dua kelompok geng motor berbeda kerap berbuat onar di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pasangan salah seorang pelaku pun menangis histeris saat pelaku dijemput paksa polisi. Sebelumnya, dua kelompok geng motor tersebut saling serang di sejumlah lokasi. Diketahui geng motor terobos versus geng motor Wasser sempat terlibat saling ejek sebelum melakukan tawuran. Di antaranya di Jalan Pengayoman, Jalan Leimana, dan terakhir di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, satu orang warga menjadi korban terkena busur panah yang menajam. Dari hasil penggerbekan, polisi juga menyita puluhan anak panah busur dan berbagai senjata tajam, serta 2 unit sepeda motor bodong. Awalnya memang motifnya ini saling ejek satu sama lain. Ada seorang pelaku ini diejek oleh pelaku lainnya, ya. Lalu kemudian dari geng motor yang berbeda, sehingga mereka sepakat untuk tawuran. Para pelaku telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polsek Manggala, Kota Makassar. Mereka terancam dijerat pasal 170 ayat 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Pria yang tersungkur yang ditangkap tim Jatanras Polres Maros adalah pelaku penikaman temannya sendiri yang sama-sama berprofesi sebagai juru parkir liar. Markus nekat menikam Ide dengan senjata tajam karena rebutan lahan parkir. Markus ditangkap di wilayah Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan beserta barang bukti sebilah badik yang digunakan menikam korban. Tindakan pidana penganiayaan terhadap korban dengan menusuk mata kiri dan mengakibatkan kehilangan penglihatan. Pelaku yang sempat melawan saat ditangkap kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa penikaman terjadi di sekitar wilayah Marusu. Di depan polisi, pelaku mengaku emosi terhadap korban yang juga sesama juru parkir liar. Pelaku merasa pekerjaannya sebagai jukir liar ini diganggu oleh korban hingga membuatnya tersinggung. Tim Jatanras Polres Maros melakukan penangkapan
melakukan penangkapan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dan barang bukti yang didapatkan oleh tim Jatan Ras Polres Maros yaitu sebilah badik. Permasalahannya ini adalah ketersinggungan atau terkait masalah pekerjaan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 bilah senjata tajam jenis badik berwarna hitam. Kini pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi pertama dari Jakarta. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara. Pemadam kebakaran kesulitan menuju lokasi kebakaran karena jalan yang sempit. Tiga rumah bedeng di Jalan Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat malam hangus terbakar. Udang kebakaran gede. Kalau asap. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar 3 rumah yang ditinggali satu keluarga. Sempitnya akses menuju lokasi kebakaran sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian usai 7 unit mobil damkar dari Jakarta Utara, 2 dari Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran hebat juga melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merembet ke sejumlah bangunan lainnya. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun imbas kebakaran membuat arus lalu lintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke mengarah Pesing dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Sementara itu kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan dan lapak-lapak barang bekas di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain dan barang bekas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil damkar dari Sudin, Jakarta Timur. Tak ada korban jiwa maupun duka dalam kejadian ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.